Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, kita bertemu lagi di video kali ini ya, video mudik tahun 2025 ya. Seperti biasa, untuk mudik kita kali ini kita akan menggunakan lintas tengah ya. Begini alurnya. Jadi lintas tengah ini dimulai dari Bogor ya, Bojongkulur Bogor. Kemudian pemberhentian selanjutnya adalah Merak ya. Jadi di Merak ini kita nanti akan menyeberang menggunakan kapal ekspres. Nanti di sinilah kuncinya ya. Kalau lancar sampai dengan Bakauheni, maka perencanaan kita bisa dihitung ya. Bisa dihitung itu mulai kita sampai di Bakauheni ya. Kalau kita udah sampai di Bakauheni, nanti kita akan masuk tol Sumatera, tol lintas Sumatera ya, kemudian sampai ke rest area ya. Rest area adalah pemberhentian kita yang pertama ya, ini rest area di rest area 23, 234 ini adalah pemberhentian yang pertama. Kemudian setelah kita berhenti di rest area 234, pemberhentian selanjutnya tujuan selanjutnya adalah keluar tol ya, melalui Kayu Agung sampai ke Indralaya ya. Jadi dari Indralaya masuk ke tol Prabu Muli terus sampai ke Prabu Muli. Jadi kita tidak melanjutkan sampai ke Keramasan, jadi hanya sampai tapi kita potong gitu ya, kita potong sampai di setelah Prabu Muli ini adalah Muara Enim. Kemudian kita ke Lahat ya, tidak melewati Pali. Dari Lahat tujuan selanjutnya adalah Lubuk Linggau ya. Lubuk Linggau kali ini kita tidak akan menginap, tapi kita menginapnya di Bangko ya. Ini di Bangko. Nah, di sini ya, insya Allah kita akan menginap di Bangko. Kenapa di Bangko? Karena kita akan mengejar ya perjalanan sampai ke Pasaman Barat. Ya, jadi kalau nginap di Linggau itu nggak kekejar. Tapi kalau di Bangko, insya Allah kekejar ya. Kemudian ini jalur di perbatasan ya, jalur perbatasan kita ini diarahkan ke jalur alternatif karena ada jalan yang terputus ya di sekitaran sini nih, dekat masjid. Nah ini ya, di sekitaran sini tuh jalannya terputus. Nah jadi kita ancar-ancar gitu ya, pagi kita di situ targetnya. Kemudian tujuan selanjutnya adalah Parangpanjang ya, setelah Solo ya, Danau Singkara, kemudian kita akan ke Parangpanjang ya. Parangpanjang kalau memang sesuai nanti kita menginap di situ pas, tapi kalau tidak ya kita tidak menginap, kita langsung saja ya menuju Pasaman Barat ya, ke Pariaman, kemudian ke Tikung ya, kemudian Simpang Gudang atau Simpang Menggopoh gitu ya. Simpang Menggopoh nanti belok kiri terus menuju Simpang 4 Pasaman Barat. Ini adalah tujuan terakhir kita ya, insyaallah ta'ala. Bagaimana ya kenyataannya? Mari kita lihat.
Sin. Bismillah. Setol. Turn left onto the ramp. Ini lewat jalan tol ya, belok kiri ya. Ya, oh, kilometer 329 keluar Kayu Agung Indralaya. Kita ambil kiri ya. Take the exit. Ini tempat pecah ban dulu ya, tahun lalu. Continue for 30 kilometers.
Ya, sebelum masuk ke pintu tol Palembang Indralaya, jadi mau review dulu jalannya. Jalan dari pintu gerbang Kayu Agung sampai dengan sini ya. Jadi tidak jalur ini tidak langsung ke Keramasan, tapi kita keluar di pintu tol Kayu Agung. Untuk jalan 80% itu bagus ya. Sisanya ada yang bergelombang, ada yang berlubang, terutama di awal-awal ya. Setelah keluar pintu tol Kayu Agung itu banyak yang berlubang. Bahkan di beberapa jembatan itu memang harus berhenti dulu ya, berhenti dan jalan pelan. Kemudian kami jalan di sini itu dari jam 12:30 sampai jam 12:30 ya, sampai 1:27. Itu banyak truk yang menemani ya dalam perjalanan, dan beberapa mobil pribadi. Jadi menumbuhkan rasa aman gitu ya, karena banyak mobil yang lalu lalang, baik dari sejalur dengan kita atau yang berlawanan ya. Itu banyak mobil yang lewat walaupun sudah jam segini ya, 11:30 sampai 12:30, itu masih terasa aman lah lewat di sini. Jadi silakan nanti teman-teman compare atau dengan jalur lurus ya, dari Kayu Agung lurus terus ke Keramasan, karena kami dengar jalan di sana kurang baik gitu ya. Jadi silakan di compare nanti dengan video-video yang lain. Tapi untuk jalur ini secara garis besar itu enak ya, mulus, dan hanya sedikit yang rusak. Mungkin itu saja ya untuk review jalur ini. Kami sempat istirahat di rest area tol Prabu Muli, mungkin kira-kira ada sekitar 1 jaman ya. Turn left. Untuk jalan di lingkar timur kota Prabu Muli ini itu sudah beton semua, jadi sudah bagus ya dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu itu memang masih sangat rusak ya. Kalau ini enggak, sudah bagus, sudah lancar, sudah enak ya.
sekali doang. Hah? Sekali doang. Ini doang. Ini ke Pali nih ya. Untuk jalur Pali ya, terakhir sebelum kami berangkat itu ada informasi jalan longsor dan juga jalan yang tertimbun tenggelam gitu ya. Jadi berisi air sehingga untuk mobil-mobil seperti sedan itu kesulitan di sana ya. Kami awalnya berencana untuk mencoba Pali. Perempuan Kaki dua-duanya masuk. nggak masuk. Satu panjang dia jelasin. In 300 meters, turn right. Masa sih tumpah sih. Keretanya. Iya. Ternyata kok keretanya nggak jalan-jalan sih kok. Mobilnya nggak berhenti. Halo, halo, halo. Halo. Ini apa nih? Luar. Abuk bah. 300 meters, continue straight. Neng. 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 Continue straight. Neng, itu apaan? Ihi. Ya, telurnya juga. Suruh lurus deh. Kenapa habis darah ya? Continue for Hadam. Kepadan, 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 kepadan. Siapa yang kasih ambulan ibu-ibu yang kasih? Oh, karena Asikut. Mana ini? Mami. Mami. Ini dipakainya kecil. Ih, udah mendingan kelihatan lah.
dan Sumatera Selatan masuk Jambi. Balik mainan sikor. Boleh nggak? Ini rumah nenek ada slam. Nggak boleh main lengket-lengket. Nggak apa-apa. Selamat datang di desa Sungai Abang. In 300 meters, keep left at the fork. Kok bisa telur? Pas.
20 km menuju Jujuhan. 30 km ya. Jujuhan jembatan Bailey. Orang. Itu tadi. Ini longsor. Buka tutup juga. Ini yang jembatan Bukan longsor. Ayo cacau. Ini kita 9.14. 9.14 nunggu buka tutup yang longsor. Oke, giliran kita jalan di 9.15 ya, kurang dari 9 menit. Kurang dari 1 menit. Kamu situ dulu. Kamu situ dulu. Wah, ini longsor. Antri panjang. Kemungkinan sih buka tutup jembatan ya. Ini kita yang putus itu. putus ya. Oh. 9.26 baru datangnya. Sembilan 9.26. Nah, inilah. Ini sih ini yang putus itu nih. Ya tuh jembatannya. Tapi udah bisa lewat. Itu jembatan ini. Yuk. Yuk. Hah? Udah ada lagi lewat. Berarti antrinya nggak terlalu panjang ya. Ini karena belum Ini berapa hari meter lah. aja. Ya. Meter ini 9.27, nggak sampai semenit. Ini ada poskonya. Hop. Nggak sampai semenit ya. Nggak tahu kalau mudik. Oh, kalau mudik mah pas hari hanya pasti macet. Mungkin. Ini, ini. Ya, jembatannya. Ini Udah dibenerin sama orangnya. 9.28. Atau berangkat pagi. Siapa tahu pagi masih aman ya. Itu ada polisi jaga-jaga. Ada jembatan. Jembatan. Oke. Kok suaranya kayak gini sih? Oh, gantian gitu ya. Terus Ya, tutup. Ih, orang-orang kayak gini sih. Hah? Banyak jalan berlobang. Daerah mana nih ya? Sini. Kalau di peta. Iya. Setelah perbatasan. Di sini jalanan sudah mulai ditambal. Arah menuju Gunung Medan ya. Gunung Medan. Sini. Iya, coklat tadi.
ke Bengkulu tuh kita mampir beli sate Padang ya, yang dekat pantai itu. Oh itu, ya. Sate Padang. Pegang aja dulu, nanti mah minum lagi. Pegang aja dulu. Ya. Tahu nggak tahu deh. Ya, Dia ya. nggak bisa naik kopat. Apakah dia terjebak? Si Junjung ya. Sampai si Junjung. Si Junjung. Jalan sejauh ini aman. Ya, walaupun ada rusak-rusak di tepi, tapi aman insyaallah. Nah, kayak gini nih. Tipikal-tipikal. Luas apa tuh? Nggak usah ngeliat ke situ. Turn right. Udah kabur. Udah kabur mana-mana. Wah, udah nih gede banget deh. Tapi itu udah kabur. Udah tuh, Bah. Itu mau duluan deh. Bi. Awet ya mana? Berimajinasi. Enak. Wait. Suasana. Hah? Ya. Serambi Mekah nih. Panjang. Iya, D-O-N-T. pas banget jalan kebuka. Takjil. Donat. D-O-T. Mau beli nggak, Dek? D-O-N-A-T. Dek, jangan nutupin AC, Dek. Minggu Itu. bukannya ini karena dataran tinggi nih, agak-agak kurang nih Kurang apa? pendengarannya nih. Iya. Seperti biasa. Ya, itu cermin. Nah, di luar. Ambil matanya. Ih, kita kamu apa? Maksudnya tuh ya, Dek. No. Bisa. Itu warna ini kita kasih.
Baik, di sesi terakhir ini, di akhir video ini, saya akan menjelaskan ya berkaitan dengan perencanaan dan juga realitanya di saat pelaksanaan mudik tahun ini. Ini adalah perencanaan yang kita bikin di video sebelumnya. Jadi di sini ada estimasi, jarak, waktu tempuh, dan perkiraan sampai gitu ya. Dan di sini adalah biaya-biaya, istirahat. Jadi setelah diisi semua, maka kita akan tahu simulasinya ya, kapan siang, kapan malam. Ini kalau seperti ini siang, kalau ini malam ya di kota-kota yang kita akan tuju. Kemudian juga berapa total biaya yang kita harus siapkan. Nah, ini adalah total biaya yang kami harus siapkan, yaitu sekitar 5,7 juta. Nah, bagaimana realita di saat pelaksanaannya? Jadi untuk pelaksanaannya BBM sendiri hanya 1,8 ya habis. Kemudian makan 500, hotel 350, kapal dan tol. Jadi totalnya ada sekitar 4,1 juta. Sedangkan anggarannya 5,7 juta, jadi ada sisa anggaran sekitar 1,5 juta. Nah, untuk hotel sendiri kita sudah siapkan dua ya, jaga-jaga siapkan 2 kali, satu di Bangko, satu di sekitaran Solo dan Padang Panjang, Bukit Tinggi dan seterusnya gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata hotel kedua ini tidak perlu ya. Jadi dari Solo kita langsung ke Pasaman Barat, sehingga hotel ini tidak dibutuhkan. Juga makan yang kita anggarkan 1 juta ternyata habis cuma 500 ribuan. Itulah kenapa anggarannya surplus. Sekarang berkaitan dengan bensin ini adalah tempat pengisian bensin yang kita lakukan di rest area 234. Ini sebelum Lahat, di Lubuk Linggau, ini sebelum perbatasan Solo dan Pasaman Barat terakhir ya. Jadi di awalnya full tank, di akhirnya juga full tank. Ini sebenarnya kurang dari 300.000, tapi ya saya tulis 300.000 aja gitu ya. Jadi jarak yang ditempuh adalah 1.552 km berdasarkan odometer. Kemudian jumlah liternya adalah sekitar 136 liter. Jadi rata-rata kilometer per liternya adalah 11,40. Jadi ini bisa sesuai dengan mobil masing-masing ya. Kalau mobilnya hemat bisa lebih tinggi, bisa 1,15, 1/19 bahkan. Tapi kalau Camry yang saya punya itu kan cc-nya 2,4, 2400 cc atau 2,4 liter. Itu 11 km per liternya. Jadi anggarannya sekitar 1,8 ya, anggarannya itu sekitar 2,2 juta, tapi realitanya adalah 1,8. Itu maka menurut saya sih sudah oke lah gitu ya. Jadi sudah di bawah yang kita anggarkan, memang sudah oke. Dan ini juga lebih murah dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu di 2 jutaan kalau nggak salah, dan itu pun ini ya, yang penting lebih murah lah gitu. Dan itu pun dihitungnya cuma di perbatasan, kita sudah sampai di Pasaman Barat. Jadi rata-rata seperti itu ya. Kemudian tips untuk pengisian BBM, saya selama perjalanan tidak pernah merasa gusar dengan BBM. Jadi santai aja gitu ya, tidak pernah merasa seperti rasa takut gitu ya dengan BBM. Ya, dengan BBM. Kenapa? Karena saya tahu bagaimana konsumsi BBM mobil saya itu ya. Jadi dari full tank sampai setengah itu kisaran 380 ini. Ini dari full tank sampai setengah. Ya, ampernya itu ya. Petunjuk penghitung di informasi yang ada di dashboard kita gitu ya. Jadi dari full sampai setengah itu sekitar 370 km. Saya tinggal hitung. Kalau misalkan indikatornya tinggal 1/4, berarti 1/4 lagi menuju setengah gitu ya. Oke, itu kira-kira 150 km. Pas saya lihat tuh kota setelahnya jaraknya berapa, apakah di sana ada banyak SPBU-nya gitu ya. Kalau misalkan kota setelahnya adalah hutan, di 150 km lagi itu adalah hutan, maka saya akan isi di
sekarang gitu ya, saya isi sekarang, fullkan lagi, kemudian lanjut perjalanan. Jadi saya tidak pernah membiarkan tangki saya itu kurang dari setengah. Jadi setengah isi, dan tempat-tempat pengisiannya di kota-kota biasanya. Ini 50 km sebelum Lahat saya isi, karena setelah Lahat itu hutan ya. Jadi saya full di situ, full sebelum Lahat sudah full. Kemudian di Lubuk Linggau juga sama, saya fullkan. Kemudian di 60 km sebelum perbatasan itu saya isi lagi gitu ya. Kemudian di Solo menuju Pasaman Barat sudah isi full lagi gitu ya. Jadi itu kali ya, mungkin tips-tips terkait dengan perjalanan, mungkin terkait dengan BBM, mungkin kenali mobil masing-masing ya, dari indikator full sampai indikator setengah itu berapa kilometer. Dicoba aja ya di perjalanan pertama itu, dicoba dari full sampai setengah, oh ternyata sekian, kita hitung ya. Oh berarti pastikan di maps yang kita gunakan kota-kota selanjutnya itu masih dalam range angka tersebut gitu ya. Kalau 370 berarti kota berikutnya harus 300, pemberhentian untuk pengisian minyak setelahnya itu di antara 370 km. Jadi aman gitu ya, aman insya Allah selama perjalanan. Jadi kalaupun setengah perjalanan isinya bensin tinggal setengah dan kita ternyata nggak ada SPBU, kita masih bisa nyari ya dengan setengah minyak lagi ya, setengah BBM kita lagi, setengah tangki. Itu sekitar 370 km. Jadi kita bisa nyari BBM di jarak 370 km. Itu mustahil nggak ada SPBU gitu ya. Jadi itu mungkin sarannya. Jadi saya selama perjalanan tidak pernah merasa gusar dengan BBM gitu ya. Pokoknya setengah isi. Terus saya hitung ya, sebelum setengah saya isi lagi. Mungkin itu saja ya. Semoga bermanfaat video ini bagi teman-teman yang ingin pulang kampung dan ingin melihat jalan juga, silakan. Ya semoga apapun hal-hal yang perlu ditingkatkan silakan diisi di komen, dan jangan lupa berlangganan ya. Mungkin itu saja dari kami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.